Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, mulai dari nikmat yang terlihat oleh mata kita hingga nikmat yang tak terlihat oleh mata kita. Di antaranya itu nikmatul iman, ihsan, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di majlis atau di masjid yang mulia ini setelah kita menjalankan rutinitas aktivitas ibadah kita, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan berkah kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, proklamator dunia, nabi yang telah menancapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan, ya, bahwasannya Al-Faqir hadir di sini untuk menggantikan daripada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yazid Ramli, yang mana beliau ini sedang melaksanakan ibadah umrah di tanah suci. Ya, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau itu selalu panjang umur, selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah, dan pulang kembali nanti membawa umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir ismi Quraisy. Quraisy Syatir. Ya, Quraisy Syatir LC, ya tadi ya. Biar sedikit diperjelas, ya. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar bahwasanya kan pernah dulu kita ngisi 2 minggu ya, 2 pertemuan di sini. Ya. Itu pada saat itu juga pada saat Kiai Yazid juga sedang melaksanakan ibadah umrah. Jadi udah lama banget baru tumben kemari lagi, ya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua yang hadir pada malam hari ini itu semua termasuk daripada kategori orang-orang yang beruntung. Kenapa? Berdasarkan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan suatu kebaikan, artinya Allah menginginkan daripada setiap hambanya itu menjadi orang baik, maka ciri pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din, bukan mereka yang diberikan pangkat dan jabatan, bukan mereka yang diberikan rumah megah dan mobil mewah, bukan pula mereka yang diberikan aset yang berlimpah, tapi yufaqihu fid din, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi orang baik, maka ciri yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majlis taklim, untuk dapat hadir di majlis ilmu. Kenapa? Kita ini semua dalam keadaan menuntut ilmu. Artinya ketika kita menuntut ilmu, kita mendapatkan ilmu tersebut dengan tujuan menjadi bekal selama kita hidup di dunia ini. Lantas siapa sih orang yang tidak beruntung?
Orang yang merugi itu siapa? Orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Bahkan jikalau ada orang yang sampai mengatakan ayu syai'in a'mal bi majlisil ilm, bahaya itu. Mereka mengatakan dengan apa aku bisa melakukan sesuatu, ya. Apa yang aku dapat ketika aku hadir di majelis taklim? Apa yang aku bisa dengan aku hadir di majelis taklim? Ada orang mengatakan seperti itu. Maka orang-orang seperti itu sungguh mereka itu sangatlah merugi. Sedangkan kita dalam setiap kehidupan itu dituntut untuk melaksanakan sebuah aktivitas dan itu semua didasari dengan ilmu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar ia menjadikan seluruh totalitas aktivitasnya sebagai bentuk puncak penghambaan dirinya kepada Allah, sebagai bentuk puncak pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah menciptakan kita manusia sekaligus Allah memberikan sebuah misi khusus kepada kita agar kita dapat menjalankan sebuah aktivitas. Pada saat yang bersamaan Allah memerintahkan pula agar setiap aktivitas yang kita jalankan tersebut itu dijadikan sebagai tujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tentunya harus disertakan dengan ilmu. Orang beribadah tanpa adanya ilmu, itu kalau disampaikan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Matan Zubat, apa kata beliau? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan sebuah ibadah, mengerjakan ibadah tanpa disertakan dengan ilmu, maka sungguh mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah tersebut itu tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita salat, ya, berapa banyak salat yang kita kerjakan selama ini namun ternyata itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita tidak mengetahui akan ilmu tentang salat tersebut. Kita hanya mengira sedari kecil bahwasanya kita mempelajari ilmu fikih. Ketika seseorang itu melaksanakan sholat dengan memenuhi syarat dan rukun sholat tersebut, maka sholatnya sudah dianggap sah. Ya, kita wudu termasuk daripada syarat sholat. Kalau nggak wudu nggak sah. Nah, kalau kita udah wudu kita sah. Belum tentu. Itu kacamata fikih, belum tentu dalam kacamata tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kita melakukan ibadah itu dituntut untuk menghadirkan khusyuk, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Jadi ketika kita salat, contoh, berapa banyak manusia yang ketika salat dalam salatnya itu tidak pernah khusyuk.